Halo adik-adik, salam jumpa dengan saya Kak Susi Arsianti dalam course kita Tata Makna Bahasa Indonesia for SBMPTN. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai majas pertentangan dalam bahasa Indonesia. Dan saya harapkan apa yang saya sampaikan akan memberikan manfaat dan membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal SBMPTN nanti. Dan jangan lupa untuk memfollow saya melalui unacademy.com/user/susi.arsianti. Atau kalian juga dapat memberikan feedback melalui unacademy.com/user/susi.arsianti. Baiklah, saya lanjutkan ya. Lesson description kita kali ini adalah kita akan mempelajari beragam majas pertentangan seperti litotes, hiperbola, ironi, paradoks, oksimoron, antitesis, anakronisme, dan juga interminus. Jadi, secara singkat, kita akan mempelajari dan melihat contoh-contoh dari jenis-jenis majas pertentangan di dalam bahasa Indonesia pada pelajaran ini. Apakah yang dimaksud dengan majas pertentangan? Majas pertentangan adalah kelompok majas yang mengungkapkan sesuatu yang bertentangan dengan makna yang sesungguhnya. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat makna dari sesuatu yang diutarakan sehingga lawan bicara kita atau pendengar kita akan terkesan dan tertarik pada pembicaraan kita. Majas pertentangan dapat dibagi menjadi yang pertama adalah majas hiperbola. Ciri khas dari majas hiperbola ini adalah melebih-lebihkan sesuatu daripada makna yang sebenarnya. Sebagai contoh yang pertama, dia mengelilingi dunia mencari kucingnya. Mengelilingi dunia adalah contoh dari majas hiperbola. Mana mungkin seseorang mencari kucingnya sampai mengelilingi dunia, bukan? Yang kedua, acara Bollywood mengguncang dunia pertelevisian Indonesia. Mengguncang adalah juga contoh dari majas hiperbola. Mengguncang artinya mengagetkan atau menjadi sesuatu yang sedang disenangi oleh masyarakat luas. Yang kedua adalah majas litotes. Majas litotes adalah kebalikan dari majas hiperbola, di mana hiperbola melebih-lebihkan, tapi litotes adalah merendah daripada yang sebenarnya. Sebagai contoh yang pertama, Pak Direktur, silahkan masuk ke gubuk kami. Gubuk di sini adalah artinya rumah. Yang kedua, saya masih bocah ingusan saat memulai usaha ini. Bocah ingusan maksudnya orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi bukan anak kecil ya, tapi orang yang belum mengerti apapun. Yang ketiga, majas ironi. Majas ironi mengungkapkan sesuatu yang berlawanan dengan yang sesungguhnya untuk menyindir lawan bicara secara halus. Sebagai contoh, rapi sekali mejamu, kertas bertebaran di mana-mana. Sang penulis tidak ingin mengatakan, atau sang pembicara tidak ingin mengatakan mejamu berantakan, tetapi dia menyindir dengan mengatakan rapi sekali mejamu. Contoh yang berikutnya, wangi tubuhmu sangat menyengat. Apa tidak ada air di rumahmu? Wangi tubuh dalam kalimat ini adalah berarti bau tubuh yang tidak enak, yang diungkapkan secara halus dan disampaikan dengan cara mengatakan wangi tubuhmu sangat menyengat. Yang keempat adalah majas paradoks. Majas paradoks mengungkapkan dua hal yang bertentangan, saling berlawanan, namun keduanya menyatakan suatu kebenaran. Sebagai contoh yang pertama, aku merasa kesepian meskipun di tengah keramaian. Kesepian, kemudian lawan katanya adalah keramaian. Contoh berikut, dalam kemarahannya tersimpan sejuta kasih sayang untuk anaknya. Kemarahan dan sejuta kasih sayang adalah dua contoh yang saling berlawanan. Yang kelima adalah majas oksimoron. Majas oksimoron merupakan perluasan dari paradoks. Yang membedakannya adalah pada oksimoron pertentangan diucapkan dalam satu frase yang sama. Sebagai contoh, pertemuan itu diwarnai dengan isak tangis bahagia.
Isak tangis bahagia adalah contoh dari majas oksimoron. Contoh berikut selalu ada kemudahan dalam kesulitan akan suatu perjuangan. Kemudahan dalam kesulitan juga merupakan contoh dari majas oksimoron. Yang C, aku akan selalu mendampingimu di kala senang ataupun susah. Di kala senang ataupun susah juga merupakan majas oksimoron. Yang keenam, majas antitesis. Majas ini menggunakan gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata yang memiliki makna yang berlawanan. Sebagai contoh, baik anak-anak maupun dewasa semua senang dengan perjalanan itu. Anak-anak maupun dewasa adalah contoh dari majas antitesis. B. Contoh berikut, siang malam dari pagi sampai petang, ia bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Siang malam dari pagi sampai petang. Yang contoh C, surga atau neraka sangat tergantung pada perbuatan baik atau buruk yang telah dilakukan semasa hidup. Surga atau neraka dan juga baik atau buruk merupakan contoh dari majas antitesis. Yang ketujuh adalah majas kontradiksi interminus. Ciri khas ialah menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan hal yang telah disebutkan terdahulu. Majas ini biasanya digunakan dalam kalimat penyangkalan atau pengecualian. Sebagai contoh, A. Staf dilarang masuk ruang direksi kecuali untuk urusan penting. Nah, kecuali untuk urusan penting ini adalah contoh dari majas kontradiksi interminus. Contoh yang berikut, semua kru dilarang masuk ke ruangan komputer kecuali kru IT. Kecuali kru IT juga merupakan contoh dari majas kontradiksi interminus. Dan yang C atau contoh yang ketiga, harga semua beras naik 15%, kecuali beras Pandan Wangi. Kecuali beras Pandan Wangi adalah juga contoh dari majas kontradiksi interminus. Kedelapan adalah majas anakronisme. Biasanya digunakan untuk menceritakan sesuatu yang telah terjadi di masa lalu atau sejarah dan menambahkan unsur-unsur yang belum ada kala itu dalam menyatakan sesuatu. Sebagai contoh, A. Pasukan-pasukan kerajaan Majapahit memacu kuda besinya menuju peperangan. Pada kala itu belum ada kuda besi atau motor. B. Para musafir dari Mekah mengandalkan kompas untuk menunjukkan arah kiblat. Baiklah adik-adik, semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat berguna bagi kalian dalam membantu kalian mengerjakan soal-soal SBMPTN nanti. Selamat sukses ya.